Dukungan dan bantuan datang dari berbagai arah untuk Palestina termasuk negara-negara di Timur Tengah. Bahkan kondisi di Palestina mampu membuat musuh bebuyutan bersatu Iran dan Taliban. Sehari setelah serangan Hamas ke Israel, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian menelepon Menteri Luar Negeri sementara Taliban Amir Khan Muttaqi. Amir Abdullahian menyeru kepada Taliban untuk ikut mendukung Palestina. Keduanya pun melakukan kolaborasi untuk melawan serangan Israel. Aksi mereka pun membuahkan hasil. Yang membuat heboh, ada sebuah akun Twitter yang menamai dirinya sebagai Humas Taliban yang memposting sebuah pernyataan terkait sikap pemerintah Afghanistan yang sementara dijalankan oleh Taliban. Taliban meminta negara-negara tetangganya seperti Iran, Irak, Suriah dan Arab Saudi untuk memberikan izin akses melintas menuju Israel. Pernyataan ini pun sempat diberitakan oleh surat kabar Israel National News. Organisasi Taliban yang menguasai Afghanistan dilaporkan telah meminta negara tetangganya untuk lewat, sehingga mereka dapat bergabung dengan Hamas dalam serangannya terhadap Israel. Tetapi pernyataan itu langsung dibantah Kepala Kantor Politik Taliban di Doha, Muhammad Suhail Shahin mengatakan kepada sekelompok jurnalis di grup WhatsApp bahwa informasi tersebut tak akurat sama sekali. Meskipun begitu, Afghanistan tetap mengeluarkan pernyataan kecaman kepada Israel. Afghanistan menilai bahwa apa yang terjadi adalah akibat dari Zionis Israel yang telah melanggar hak-hak bangsa Palestina. Terlebih Zionis tak menghormati tempat-tempat suci umat Islam. Afghanistan juga mendukung aksi Hamas sebagai bentuk pembelaan dan perlawanan terhadap hak-hak mereka yang dirampas. Bahkan negara tersebut juga menekankan semua pihak termasuk negara-negara Islam dan OKI untuk menyelesaikan masalah di Palestina. Karena banyak pihak yang mendukung Palestina, Israel pun melancarkan serangan kepada mereka. Beruntungnya Iran dan Taliban bisa mencegahnya. Otoritas Iran mengklaim telah menggagalkan serangan drone Israel yang menargetkan wilayah timur negara tersebut. Teheran juga menyatakan pihaknya berhasil menangkap 3 agen Mossad Badan Intelijen Israel di wilayahnya. Seperti dilansir kantor berita Turki Anadolu Agency pada Senin 6 November 2023, laporan kantor berita resmi Islamic Republic News Agency atau IRNA menyebut, serangan drone Israel tersebut berhasil digagalkan dalam operasi bersama dengan Taliban yang kini menguasai Afghanistan. Disebutkan bahwa serangan drone yang diduga didalangi oleh Mossad Israel itu berhasil dicegat di wilayah timur Iran yang terletak dekat perbatasan Afghanistan pada Minggu 5 November waktu setempat. Selain menggagalkan serangan drone Israel, otoritas Iran juga berhasil menangkap 3 agen lokal Mossad dalam operasi bersama dengan Taliban, dan dilaporkan ketiga agen Mossad itu disebut berkewarganegaraan Iran. Penangkapan ketiga agen Mossad itu, sebut kantor berita IRNA, dilakukan oleh Kementerian Intelijen Iran yang bekerja sama dengan pemerintahan Taliban. Disebutkan juga bahwa ketiga agen Mossad itu diduga berencana melancarkan serangan drone bunuh diri terhadap target di Iran. Agen-agen Mossad itu melakukan aksinya di tengah situasi Gaza yang masih bergejolak, dan kini para tersangka akan segera diserahkan oleh otoritas Taliban kepada otoritas Iran. Namun belum ada tanggapan resmi dari Israel maupun Mossad atas klaim-klaim Iran ini. Iran pun mengaku akan bersikap tegas, apalagi Iran dan Israel memang tak menjalin hubungan baik. Terutama tak adanya hubungan diplomatik di antara keduanya seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Agen Mossad itu dilaporkan melakukan penyusupan ketika pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei bertemu dengan Ismail Haniyeh, pemimpin tertinggi kelompok Hamas. Dalam pertemuan tersebut, Haniyeh melaporkan kondisi terkini yang ada di Gaza sekaligus memberitahu kejahatan yang telah dilakukan Israel di sana. Khamenei pun menanggapi dengan menyoroti aksi Israel yang didukung penuh oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Khamenei juga menyampaikan bahwa negaranya akan selalu mendukung Hamas dalam melakukan perlawanan, apalagi Iran menjadi pendukung utama Hamas baik secara finansial maupun politik yang telah dilakukan sejak dulu. Dukungan Iran tersebut pun membuat Israel semakin yakin kalau di balik serangan Hamas ada Iran yang membantu, apalagi kebijakan luar negeri Teheran yang anti-Israel semakin menguatkan asumsi Israel kepada Iran. Israel dan Iran memang sudah terlibat konflik selama bertahun-tahun, salah satunya soal program nuklir Iran. Israel tak mau membiarkan Iran mengembangkan bom nuklir. Ada banyak sabotase fasilitas nuklir dan militer yang dilakukan Israel terhadap Iran. Di posisi Taliban sendiri, diri Zabihullah Mujahid, juru bicara ulama Taliban, memberikan pernyataan soal kecaman kepada Israel yang mengepung Gaza.
Mujahid juga menyerukan komunitas internasional untuk terlibat aktif mengatasi krisis yang terjadi di sana. Sikap ini sejalan dengan negara-negara Muslim lainnya yang menyatakan dukungan kepada Palestina. Kekuatan militer Taliban yang digabung dengan Iran tentu saja membuat Israel ketar-ketir. Taliban telah ada sejak puluhan tahun lalu dan kini berhasil menguasai kembali Afghanistan. Tentu kekuatan mereka sangat patut diperhitungkan. Saat menyerang dan menduduki Afghanistan tahun 2021 lalu, personil militer Taliban berkisar 80.000 personil dan mereka berhasil menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan. Tapi jumlah tersebut diprediksi lebih banyak yang menyentuh angka 200.000 orang jika dihitung dengan pendukung milisi Taliban. Setelah menguasai Afghanistan, kekuasaan Taliban dinilai lebih kuat dari sebelumnya. Sayangnya data di Global Firepower Index 2023 menunjukkan bahwa Afghanistan menurut peringkat 114 dari 145 negara, padahal sebelumnya saat masih didukung oleh Amerika Serikat, Afghanistan menempati peringkat 69 dari 140 negara. Tapi dengan sepak terjangnya mengusir Amerika Serikat dari Afghanistan, berhasil menghalau drone Israel dan menangkap anggota Mossad sudah membuktikan seberapa berkualitas pasukan Taliban, sebuah prestasi yang tak semua orang bisa melakukannya. Hal ini tentu menjadi ancaman serius bagi Israel.